Baik, kita lihat lagi ini sudah ada jejak pendapat selanjutnya yang kami lakukan. Apakah peraturan perlindungan lingkungan sudah memadai? 79% responden menilai peraturan perlindungan lingkungan ini belum memadai. Nah, ini Mas Fatun, kalau perlindungan lingkungan dalam konstitusi begitukah, kalau kita melihat begitu, apakah perlindungan lingkungan dalam konstitusi ini tidak dijabarkan dalam peraturan di bawahnya gitu, dalam peraturan turunannya begitu ya? Oke, iya, saya punya 5 hal terkait dengan hal ini. Pertama nih, karena ini momennya pas banget untuk mengatakan Selamat Hari Pahlawan. Apa kaitannya sama lingkungan? Karena sekarang abad 21, lawannya udah bukan Belanda dan kolonialisme. Yang menjadi pahlawan itu adalah apa yang sekarang dibilang secara global sebagai environmental defender. Jadi mereka lah yang sebenarnya pahlawan-pahlawan yang hari ini memperjuangkan ruang hidupnya yang dibongkar, diambil, dan mereka harus mempertahankan itu. Dari Sabang sampai Merauke, kita tahu begitu banyak problem-problem yang sebenarnya mereka masuk ke dalam kategori mempertahankan ruang hidupnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini diakui oleh dunia juga, istilah environmental defender ini. Yeah. Nah, kenapa ini menjadi penting juga? Kita harus mengakui bahwa pahlawan saat ini adalah mereka yang, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan alam, dan mereka juga melestarikan alam juga, gitu. Dengan praktek-praktek budaya lokal mereka juga. Nah, yang kedua kaitannya dengan environmental defenders ini adalah bahwa sebenarnya undang-undang melindungi mereka. Jadi turunannya dari UUD 45 yang dari pasal 28 dan pasal 33 adalah kita punya yang tadi saya bilang itu UUD 32 tahun 2009 gitu, yang menjamin terpenuhinya keadilan gitu. Termasuk juga perlindungan terhadap siapa yang mempertahankan ruang hidupnya gitu. Jadi makanya tadi saya sangat penting banget gimana kita meredefinisikan kembali apa sih yang namanya pahlawan itu sendiri. Nah, yang ketiga akibatnya adalah apa? Orang-orang yang sering melakukan mempertahankan ruang hidupnya ini justru malah kena proses kriminalisasi. Kriminalisasi, betul. Gitu loh. Yang lucunya adalah sebenarnya ada undang-undang yang tahun 2009 ini yang melindungi mereka sebagai pejuang lingkungan, mempertahankan ruang hidupnya. Yeah. Tapi rata-rata dikenaikan oleh pasal yang nggak ada kaitannya sama lingkungan, dan pasal lingkungan ini tidak bisa melindungi mereka. Jadi diimplementasi. Jadi pasal-pasal harus ada penguatan payung hukum lagi. Iya, artinya sih sebenarnya gimana hukum undang-undang tahun 2009 itu justru dipakai untuk melindungi. Gitu. Tapi yang terjadi adalah misalnya kriminalisasi, penangkapan terkait masalah pengambilan lahan dan yang lainnya itu selalu misalnya dikena kriminalisasinya misalnya pasal 162 tentang minerba menghalangi proses produksi atau ekspansi produksi minerba gitu misalnya, itu yang dipakai. Atau misalnya kriminalisasi terkait UU ITE gitu. Jadi persoalan lingkungan tapi dikenakan kriminalisasinya nggak ada kaitannya sama sekali sama persoalan lingkungan. Ini yang jadi miss gitu. Nah, itu 3. Yang keempat, yang kelima sebenarnya Prof. Haji udah sampaikan, saya yang kelima adalah gitu. Jadi persoalan ini tadi kita dari awal sampai akhir menempatkan persoalan antara pemerintah dan lingkungan itu dalam konteks nasional. Seringkali kita lupa bahwa Indonesia tetap harus diletakkan dalam konteks struktural, dia berada dalam konteks global, di mana isu lingkungan secara global ini juga berpengaruh. Artinya banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya datangnya dari arah global yang cukup mempengaruhi. Misalnya dalam konteks masalah perlindungan yang tadi saya cerita tentang kriminalisasi dan yang lainnya, seperti Prof. Arief bilang, masalah perebutan konflik akses ini, seringkali kriminalisasi itu terjadi di saat misalnya investasi masuk dan itu ada penolakan dari bawah. Jadi kita nggak bisa hanya melihat ini dalam konteks nasional, tapi ada problem global struktural yang ini memang jadi semacam tarikan ya dalam isu ini, kira-kira itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.